Mudah-mudahan kamu dapat seperti apa yang kamu harapkan untuk saudaramu. Jadi pada saat kita mendoakan kebaikan pada saudara kita, pada hakikatnya kita sedang mendoakan kebaikan untuk diri kita. Demikian pula sebaliknya. Pada saat kita mendoakan kejelekan pada saudara kita, itu pada hakikatnya kita sedang mendoakan kejelekan pada diri kita. Makanya kita di dalam agama Islam dilarang hasad. Karena orang hasad itu biasanya mengumbar doa kejelekan untuk orang yang diiri, yang dihasadi. Sementara setiap dia berdoa kejelekan pada orang yang dihasadi, yang diiri itu, malaikat mengaminkan, kata malaikat amin, dan mudah-mudahan doamu kembali kepada dirimu. Akhirnya kembalinya yang dia dapatkan adalah kehancuran. Kita setiap membaca kitab para ulama tidak bakhil dengan doa. I'lam rahimakallah. Di dalam kitab Ushulul Thalatha, pertama kali kita belajar aqidah Ahlus Sunnah, kita sudah membaca kitab itu penuh dengan doa. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Jadi sekali lagi ini termasuk darbus salaf, kebiasaan para salaf, mereka mendoakan dan tidak pelit dengan doa kepada murid-muridnya. Dan ini kita alami di Yaman, barakallahu fikum. Di Yaman itu kita belajar, sebelum mulai pelajaran, semua pelajaran kemarin ditanyakan oleh guru kita. Kamu pelajaran kemarin, kamu. Kalau kita nggak jawab nggak dimarahin, malah didoain, Allah yahdik. Tapi kalau kita jawab, barakallahu fiik. Tatkala kita jawab dan benar pertanyaan kita, barakallahu fiik. Tatkala kita nggak bisa jawab karena mungkin nggak ngulangin atau mungkin lupa, Allah yahdik. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Itu kebiasaan. Jadi perbiasakan, jangan bakhil dengan doa kepada siapapun. Qala i'lam rahimakallah, dan ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. An-din, bahwasanya agama ini, ad-din. Ad-din biasanya kita artikan agama, maliki yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Kemudian dari sisi lain juga din sering diartikan apa? Sering diartikan apa? Agama, dan diartikan hari kiamat. Inna dina indallahi al-Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Kemudian kadang juga diartikan dengan hari kiamat, hari pembalasan, maliki yaumiddin, hari din, pemilik hari din. Bedanya apa? Enggak ada bedanya, tulisannya sama, lafadznya bersama, hurufnya sama. Sama-sama dinul Islam, din yaumiddin. Yaumiddin hadza din, yaumuddin hadza din. Hari din, din ini. Naam. Jadi pada hakikatnya enggak ada perbedaan. Entah kita artikan agama itu dalam pengertian kita, agama dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita artikan hari kiamat itu dalam bahasa kita. Tapi kalau di dalam bahasa Arab sama, karena yang namanya din, diyana atau maliki yaumiddin itu adalah ma yudanu bihil mar. Ma yudanu bihil mar, yakni sesuatu yang bakal seorang itu dituntut dengannya. Seseorang yang bakal dia pertanggungjawabkan, yang bakal dituntut. Sehingga ketika hari kiamat kita akan dituntut tentang apa? Tentang Islam. Kita akan dituntut tentang apa? Apa yang kita perbuat. Yudanu kullun nas bima amil. Seorang akan dituntut dengan semua apa yang dia perbuat. Maka
Ketika kita mengatakan ayo ajarkan Islam, ayo amalkan Islam, ayo amalkan syariat Islam. Kenapa? Kamu bakal dituntut. Anda muslim tapi nggak sholat, Anda tahu Islam tapi nggak masuk Islam, bakal dituntut Anda. Yudan, seorang akan dituntut, seorang akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia perbuat, dan itulah yang dinamakan dinul Islam. Sehingga secara bahasa, secara hakikat kita artikan agama Islam, inna dina indallahil Islam. Kita artikan yaumuddin, hari pembalasan, itu dari sisi bahasa, dari sisi hakikat sama. Karena agama adalah sesuatu tuntunan dan tuntutan. Kita jalankan tuntunan, kita akan dituntut dengan kebaikan di akhirat. Kita abaikan tuntunan, kita akan dituntut di akhirat. Nah, maka kata beliau, an-din, bahwa agama ini innama jaa min qibalillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah tabaraka wa taala, maha berkah dan maha tinggi. Lam yudha' ala uqulir rijali wa araihim. Agama ini Allah tidak pernah letakkan pada akal ataupun pendapat orang. Jadi agama ini bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Sudahlah, kita tidak perlu dalil. Maulid Nabi itu nggak perlu dalil, cukup pakai perasaan. Semenjak kapan agama pakai perasaan? Nggak perlu dalil lah, cukuplah perasaan aja sudah menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang lebih cinta siapa kepada Rasulullah, kamu apa Abu Bakar? Abu Bakar itu menjadi khalifah 2 tahun, Umar menjadi khalifah 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum 6 tahun. Enggak pernah mereka mengadakan Maulid Isra Mi'raj. Apa kamu sudah lebih cinta kepada Nabi daripada mereka? Malulah. Malu. Udah cukup berbuat bid'ah, enggak usah tambah-tambahin lagi bawa-bawa nama Nabi, tambah bid'ah, tambah dosa. Cukup bid'ahnya, enggak usah bawa-bawa Nabi. Nggak perlu dalil, cukup pakai perasaan. Semenjak kapan agama kita ini pakai perasaan? Kalau agama kita ini pakai akal, pakai perasaan, Masya Allah, kadang-kadang sebagian masyarakat kita agama dengan perasaan. Takutnya apa? Datang lagi orang pakai perasaan. Ustadz, orang beramal kebaikan dilipat gandakan berapa kali lipat? Berapa kali lipat minimalnya? 10 kali lipat. Orang berbuat dosa berapa? Dicatat berapa? 1. Berarti kalau orang mencuri untuk sedekah, dosanya berapa? 1. Pahalanya masih berapa? Masih 9. Mencuri untuk sedekah kan lumayan. Kenapa kamu mencuri? Saya untuk sedekah. Saya tadi baru taklim di masjid. Kata Ustadz, kalau orang berbuat baik dapat 10 pahala, kalau orang berbuat dosa dapat 1. Nah, ini kan berarti dosanya saya tercatat 1. 10 kurang 1 masih 9 kebaikan saya. Itu namanya apa? Akal. Tapi itu kan akal nggak waras. Ya sama yang tadi juga nggak waras. Agama ini bukan akal-akalan. Makanya kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya agama ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, dan tidak pernah Allah meletakkannya, melepaskan agama ini pada akal kita maupun semau kita, perasaan kita, pendapat kita. Enggak ada itu. Agama ini adalah dalil. Makanya hati-hati juga, kita itu sekarang zaman YouTube, zaman kebebasan, zaman internet. Jangan hanya ngelihat ceramahnya bagus, tapi kenali orangnya. Sebagian kita ini kadang-kadang yang penting ceramahnya bagus, share. Yang penting ceramahnya bagus, share. Yang penting menyentuh hati, share. Di grup keluarga, di mana saja. Ditanya, antum kenal ustadznya ini siapa? Saya nggak kenal, yang penting bagus. Hati-hati loh.
Kalau kadang ternyata keluargamu ada yang terbawa dengan dia, tersentuh hatinya dengan ceramah dia, belakangan terbongkar ternyata dia Syiah. Terus kamu sampaikan ke keluarga kalian, antum afwannya yang selama ini saya share ternyata dia Syiah. Apa kamu jamin kamu bisa keluarkan mereka dari fanatik ke orang itu? Enggak jaminan kan? Kamu yang menyesatkan mereka. Maka hati-hati. Jangan hanya sekedar lihat ini orang ceramahnya bagus, ceramahnya menyentuh hati, tapi lihat gurunya ini orang siapa, belajarnya sama siapa, di mana dia belajarnya, sehingga kita tenang. Kenapa? Kata Imam Ibn Sirin rahimahullah, innal isnada minad din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Itu ucapan Ibnu Sirin. Dalam riwayat lain beliau mengatakan inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau, agama ini adalah, ilmu itu adalah agama kita. Maka hati-hati dari mana kamu ambil agama kamu. Hati-hati dari mana kamu ambil agama kamu. Kalau ternyata terbongkar belakangan, juga dalam beliau sebagian ucapan beliau bahwa yang namanya sanad belajar, sanad berguru, teman, itu penting. Kalau enggak, orang semaunya aja akan berkata. Maka jangan, sekali lagi, jangan hanya sekadar lihat ceramahnya bagus, tapi lihat siapa dia ini. Jangan-jangan dia bukan ustadz Ahlus Sunnah, jangan-jangan dia ustadznya Syiah. Sementara kamu ralat di keluarga kamu sampaikan kepada mereka, hati-hati ternyata dia ini orang Syiah. Mereka sudah kadung senang dengan dia, sudah kadung fanatik dengan dia, dan antum mau merubah akhirnya susah. Maka disitulah pentingnya berhati-hati. Agama ini bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Wa ilmuhu indallah, dan ilmunya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang pakai akal itu agamanya kaum musyrikin. Apa kata kaum musyrikin kepada Rasulullah? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kebutuhan kita itu sangat banyak. Masa kita cuman sekian banyak kebutuhan, kita hanya minta kepada satu aja? Apa sanggup? Kita butuh duit, kita butuh jodoh, kita butuh sembuh, kita butuh kaya, kita butuh macam-macam. Itu akal. Maka Muhammad, kita ini kebutuhan kita banyak, dan masing-masing orang butuh kebutuhannya lain-lain. Masa kita hanya minta kepada satu saja? Maka dijawab pula oleh Rasulullah SAW dengan akal. Bagaimana pendapat kalian kalau banyak tapi tidak bisa apa-apa, dengan satu tapi semuanya bisa? Dijawab dengan akal pula. Banyak sesembahan, banyak Tuhan, tapi nggak bisa apa-apa karena dia benda mati. Dengan satu tapi semuanya serba bisa. Mana yang lebih dianggapkan sekarang? Siapa yang menolong kita? Tenggelam, antum tenggelam. Yang lihat di pinggir pantai banyak, tapi nggak ada yang bisa renang. Mereka hanya bisa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Hati-hati, hati-hati. Orang udah mau mati bilang hati-hati. Kenapa? Yang lihat di pinggir pantai banyak, tapi nggak ada yang bisa renang. Satu yang bisa renang. Mana yang bermanfaat? Yang satu dong. Mereka buntu lagi akhirnya akalnya. Jadi kata Rasulullah SAW, coba kalian berpikir, banyak tapi nggak bisa apa-apa. Satu tapi bisa. Mana yang diandalkan? Ada seorang perempuan ke Jakarta naik mobil, bawa 10 orang. Bawa 10 orang, tapi anak kecil semua. Turun di terminal, dihadang preman. Kira-kira gimana itu si ibu ini? Memang bawa 10, tapi anak TK semua. Didekatin preman, pada gantungan semua sama ibunya. Dengan satu, tapi suami pemberani, bahkan mungkin jago silat,
didekatin preman, ditantang, mana yang lebih aman bagi ibu ini? 10 atau 1? 1. Sudah akal mereka nggak masuk akhirnya. Jadi agama ini bukan berarti barakallahu fikum tidak boleh menggunakan akal, bukan berarti agama akal kita tidak boleh kita pakai sama sekali. Kita pakai, tapi pakai untuk yang benar. Karena apa? Di dalam Al-Quran banyak. Afala ta'qilun, kenapa kamu gak berakal? Afala tatafakkarun, kenapa kamu gak berfikir? Afala tadhakkarun, kenapa kamu gak ingat? Banyak suruh kita menggunakan akal, tetapi bukan mengotak-atik Al-Quran, bukan mengotak-atik agama, tetapi untuk memahami agama yang benar. Untuk memahami agama yang benar, intinya adalah kita tidak boleh mengedepankan akal di atas agama. Wa inda rasulih, dan ilmu agama ini juga di sisi Rasulullah, dari Rasulullah, bukan semau kita, bukan semaunya kita. Fala tattabi' syai'an bihawak, maka jangan engkau beragama dengan hawa nafsumu, dengan semaumu, dengan semaumu. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Kalau seandainya agama ini dengan akal, niscaya mengusap sepatu lebih utama di bawahnya daripada di atas pada saat wudu. Pada saat wudu orang pakai sepatu boleh mengusap, tapi kok yang diusap di atasnya padahal yang kotor bawahnya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, agama ini bukan dengan akal. Agama ini adalah sami'na wa ata'na. Agama ini adalah sami'na wa ata'na. Dan memang gak mampu. Pada akhirnya agama kita ini kalau kita selalu mengedepankan akal, kalau kita selalu mengandalkan akal, pada akhirnya kita gak bakal mampu. Kalah kita dengan agama. Kalah kita dengan agama. Herakl pernah membalas suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Herakl, da'autani ila jannatin arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar. Kata Herakl, dia membalas suratnya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu mengajak saya kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu neraka di mana? Kata Herakl, kamu mengajak saya kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Fa aina an-nar? Lalu neraka di mana kalau begitu? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, idza jaa al-lailu fa aina an-nahar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha suci Allah, kalau malam datang siang kemana? Siapa yang bisa jawab? Malam datang siang kemana coba? Jadi akal kita paksakan pun tetap buntu dengan syariat. Gak bakal kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahkan menulis kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, membenturkan, dia mencoba-coba seberapa kuatnya akal kalian, coba nyerah itu. Ahlul kalam, ahlul falasifah, ahli filsafat nyerah dengan agama ini. Naam, nggak bakal. Ini kan akal canggih banget ini. Da'autani ila jannatin arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar? Kamu mengajak saya untuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lah kalau begitu ngapain capek? Kan berarti udah nggak ada neraka. Langit dan bumi surga semuanya, sudah nggak ada neraka dong kalau begitu. Rasulullah sederhana jawab, subhanallah, idza jaa al-lailu fa aina an-nahar. Kata Rasulullah, subhanallah, kalau malam datang siang kemana? Nggak ada yang bisa jawab. Ini sudah selesai. Itulah akal kita. Jadi ujung-ujungnya memang akal kita itu buntu. Kita mau ngotak-atik agama, mau menentang agama dengan akal kita, buntu, nggak bakal kita nggak bisa apa-apa.
Gak bakal bisa apa-apa. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, saya menikah, tapi kenapa istri saya melahirkan anak mirip tetangga, mirip sopir. Saya putih, istri saya putih, tapi anak saya hitam. Saya nggak terima ya Rasulullah, anak mirip tetangga. Yang tertuduh siapa kalau udah seperti itu? Perempuan kan? Karena yang melahirkan perempuan bukan laki-laki. Tapi apa kata Rasulullah? Kamu punya unta? Punya. Punya ya Rasulullah. Warnanya apa? Macam-macam. Ada yang ada hitam, ada yang agak kuning, ada yang putih. Waktu kamu beli, waktu saya beli putih satu warna. Lah kok bisa? Begitu punya anak ada yang kuning, ada yang hitam. Kata orang ini, la'allahu naza'ahu irq. Kata Rasulullah, kata orang ini, mungkin turunannya ya Rasulullah, mungkin di atasnya mbahnya itu ada yang seperti itu dulu. Maka kata Rasulullah, la'alla waladaka hadza naza'ahu irq. Mungkin anakmu ini ada keturunan sekian ke atasnya. Diam. Jadi kalau punya anak, kamu istrinya hitam, kamunya hitam tiba-tiba punya anak putih, atau sebaliknya kamu putih istrimu putih tiba-tiba punya anak hitam, terima aja, coba aja itu. Begitu datang orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah umur 80 tahun, oh ini anakmu ini niruh buyutnya yang ketiga, hitam sekali dulu, mesti ada turunannya itu. Allah Maha Adil, diturunkan fotokopiannya supaya ingat yang dulu. Ada ikhwan ya, simpatisan taklim, dengarkan hadis ini baru alhamdulillah Ustaz, semenjak keluarga saya dengar taklimnya Ustaz tuh saya baru diakui itu, kita juga baru tahu. Dalam keluarga itu saya sendiri yang hitam kata dia. Saudara saya putih semuanya, saya sendiri yang hitam. Sehingga saya selalu dicemooh, kamu itu niru siapa sih? Begitu dengarin taklimnya Ustaz, oh iya ya. Ternyata katanya ada buyut saya yang ketiga itu turunan Pakistan, hitam, berarti saya nirunya yang itu. Allah Maha Adil. Jadi mau diakalin, agama ini mau pakai akal nggak bakal kuat kita. Tetap aja ujung-ujungnya satu, kembali kita kepada syariat. Maka agama, kita tidak boleh beragama dengan akalan kita, dengan semaunya kita, dengan hawa nafsu kita. Kata beliau, fala tattabi' syai'an bihawak, maka jangan kamu beragama berdasarkan kemauanmu, suka-suka gue dalam beragama, nggak bisa. Fatamruqa minad din, baca Al-Quran pun juga seperti itu, nggak mungkin kita baca Al-Quran semau kita. Baca Al-Quran supaya lebih syahdu, diiringi dengan gitar, naudzubillah. Salawat supaya lebih syahdu, diiringi dengan gitar, diiringi, nggak mungkin dong. Salawat untuk ngamen, gimana coba? Ini kan sudah menghinakan agama. Salawat untuk apa? Untuk ngamen, ngamen di bus, ngamen di pinggir jalan, ngamen di lampu merah, sambil gitaran, sambil joget, salatullah, salat, ya Allah. Kita sebagai umat Islam mesti tersinggung dong. Salawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa Anda ridha salawat dijadikan ngamen sambil joget kok malah ngasih duit ke orang itu? Naudzubillah. Taubat. Minimal kalaupun kita nggak mampu nasihatin, nggak usah ngasih. Kalau mau nyanyi yang lain aja, jangan bawa-bawa nama Allah, jangan bawa-bawa nama Rasul untuk ngamen. Itu namanya merendahkan. Serendah itu agama kamu, serendah itu nama Nabi kamu yang katanya kamu cinta kepada Nabi, serendah itu nama Allah Subhanahu wa taala, kamu ngamenkan di pinggir jalan, kamu jadikan untuk mencari receh, untuk ngemis. Subhanallah. Ini jelas merendahkan agama, merendahkan salawat. Fatamruqa minad din.
Kalau Anda beragama dengan akal dan perasaan, kamu akan menyimpang dari agama, melenceng dari agama. Fatakhruju minal Islam, bahkan bisa jadi kamu akan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, karena sungguhnya tidak ada hujjah bagi kamu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya sunnah. Enggak ada alasan. Mau apa lagi? Masih mau pakai akal? Enggak mungkin. Sunnah sudah ada, Quran sudah ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain, aku meninggalkan kepada kalian dua. Lam tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak bakal tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua ini. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Yang membuat orang tersesat, terjerumus dalam bid'ah itu kenapa? Akal. Agama pakai akal. Agama pakai akal. Qala wa awdahaha li ashabi, Rasulullah juga sudah menjelaskan kepada para sahabatnya. Wa humul jama'atu, dan merekalah jamaah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wa humus sawadul a'zam, dan mereka adalah kelompok besar. Was sawadul a'zam, dan as-sawadul a'zam adalah al-haq wa ahluh, kebenaran dan orang-orangnya. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafar, maka barang siapa yang menyelisihi sahabat Rasulullah dalam menjalankan agama, maka dia kufur. Perhatikan ini. Jadi berarti apa standar kita sekarang? Standar kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lakin ala fahmi man, persimpangan jalan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Ahwa adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman siapa yang kamu pakai? Ini antum pegang ya ikhwan. Selama ini kenapa kita selalu terkecoh dan itu tadi tanpa nyaring? Yang penting lihat ustadz di YouTube. Ada lagi bahkan ustadz yang penting kalau ceramah keras suaranya, berani mengkritik pemerintah. Ini ustadz saya ini. Saya paling senang sama ustadz seperti ini. Daripada ustadz salafi, taat, sabar. Doain pemerintah kebaikan, taat, sabar. Apa itu ustadz salafi kata dia? Ini baru namanya ustadz, pemerintah ditelanjangin. Kamu kalau menilai orang seperti itu, kamu bakal jadi korban. Kamu bakal jadi korban. Betapa banyak kadang-kadang kita mengeluh-elukan seorang yang ditokohkan karena dia punya jutaan massa. Kita mengeluh-elukan, kita fanatik dengan dia. Nggak taunya mereka di atas sana ada permainan dengan jenderal, ada permainan sama atas, sama elit. Giliran ada apa-apa kita yang dikorbankan, mereka damai aman. Maka jangan mau jadi korban. Yang kedua, coba lihat, perhatikan. Jangan asal lihat, ini orang Masya Allah banget dalilnya selalu Quran. Dalilnya selalu Quran. Dalilnya selalu hadis. Yang penting pokoknya dia baca hadis, dia baca Quran, langsung di-share. Kamu akan tertipu. Al-Quran dan As-Sunnah itu nggak mungkin salah. Tetapi sekarang bagaimana cara memahaminya? Kan begitu. Antum bisa bedakan nggak antara ta'limnya ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz Ahlussunnah dengan ustadz-ustadz yang otodidak? Sangat bisa. Coba antum lihat Ahlussunnah, ustadz-ustadz kita, kalau nggak baca kitab, mereka qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Ahmad, berkata Imam Syafi'i, berkata Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnul Qayyim. Itu taklim-taklimnya ustaz-ustaz kita. Tapi coba antum lihat ustaz-ustaz yang di YouTube yang otodidak. Yang saya fahami dari hadis ini, yang saya menurut hitung-hitungan saya dengan hadis-hadis ini tentang hari kiamat, ya berarti mungkin kiamat sekitar berapa tahun lagi lah, cocok logi.
Ditarik-tarik itu hadisnya. Enggak perlu kita seperti itu. Al-Quran was sunnah ala fahmi man. Memang benar dalilnya Quran dan sunnah, tapi pemahamannya siapa? Contoh siapa? Tadi yang kita kisahkan, Herakl. Dalilnya Quran. Begitu dia membalas suratnya Rasulullah, kamu mengajak saya kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Benar nggak dalilnya Herakl? Hah? Quran bukan? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalilnya Heraklius, benar nggak? Benar kan? Tapi pemahaman dia yang miring. Pemahaman dia apa? Oh, kalau begitu berarti surga luasnya seluas langit dan bumi, berarti neraka sudah nggak ada. Berarti tinggal maksiat aja nggak apa-apa karena neraka sudah nggak ada, surganya udah luas langit dan bumi. Itu pemahaman akal dia. Tapi coba ketika pemahaman Rasulullah SAW terpatahkan singkat. Subhanallah, idza jaa al-lailu fa aina an-nahar. Kata Rasulullah, subhanallah, kalau malam datang di mana siang? Tidak bisa dibantahkan. Jadi memang benar, jangan terkecoh kamu dengan dalil yang dia baca, dengan ayat Quran yang dia baca. Tetapi coba lihat bagaimana cara dia memahami. Bagaimana cara dia memahami dalil yang dia baca itu. Kemana dia arahnya? Nah, ini salahnya kita, mohon maaf barakallahu fikum ya ikhwan. Kadang-kadang kita hanya melihat orang dengan dalil, tapi tidak melihat bagaimana dia cara memahami dalil. Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kenapa mereka memerangi Ali bin Abi Thalib? 3. Dan mereka punya dalil. Mereka punya dalil. Pertama, mereka mengkritisi Ali bin Abi Thalib kalau perang tapi tidak menawan ketika dia menang. Maksudnya perang melawan siapa? Melawan Aisyah radhiyallahu anha dan pasukannya Aisyah. Ketika dia menang, kenapa itu Aisyah tidak ditawan? Ali ini aneh, kata mereka. Kalau memang tidak ditawan alasannya karena Aisyah itu adalah muslim, kenapa kamu perangi? Kan memerangi orang muslim kafir menurut Khawarij ini. Kalau menurut anda itu kafir sehingga kamu perangi dan kamu sudah menang, kenapa itu tidak ditawan Aisyahnya? Khawarij, dalil mereka benar apa enggak? Benar, pemahaman yang pincang. Yang kedua apa? Hakamar rijal. Kenapa dia mengangkat orang sebagai hakim? Padahal Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Kenapa Ali bin Abi Thalib mengangkat hakim? yakni ketika berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Amr bin al-As sebagai hakim, Ali bin Abi Thalib mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim untuk menyelesaikan konflik. Wah, itu Khawarij sudah marah. Sudah marah. Innahu hakkamar rijal. Ghaza wa lam yasbi. Innahu hakkamar rijal. Naam. Mereka dalilnya benar. Kemudian kritikan yang mereka yang ketiga apa? Dia kan ketika perjanjian damai dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib ini menghapus namanya dari Amirul Mukminin. Muawiyah enggak terima ketika Ali bin Abi Thalib menulis nama Amirul Mukminin. Enggak, saya enggak setuju. Hapus tuh kalimat Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib. Dihapus oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Khawarij, berarti kalau Ali bin Abi Thalib bukan Amirul Mukminin, berarti amirnya siapa? Amirul Kafirin. Subhanallah. Ini semua kenapa ya ikhwan? Orang terjerumus dalam bid'ah, dalam kesesatan atas nama agama, semua karena apa? Karena akal. Akal miring. Coba ketika datang seorang sahabat, ya subhanallah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas meluruskan pikiran mereka ini, meluruskan pemahaman mereka yang bengkok ini, kembali dari mereka 2000 orang. Kalian mengkritisi Ali bin Abi Thalib karena perang melawan Aisyah, sementara ketika dia menang tidak menawan. Kata Ibnu Abbas, siapa yang mau ditawan?
mau nawan ibu Aisyah, kalian antara dua kesesatan. Kalian mau mengatakan bahwa Aisyah bukan ibu kalian, berarti kalian bukan mukmin, atau kalian mau mengatakan berarti boleh menawan Aisyah, berarti boleh menawan ibu sendiri, sama-samanya dua-duanya kafir. Milih kalian mau kafir yang mana? Kalian mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib wajib menawan Aisyah, sementara dia adalah ibunya kita, ibunya kaum mukminin, maka berarti kalian menghalalkan seorang anak untuk memperbudak ibunya, dan itu kafir. Atau kalian mengatakan Aisyah bukan ibunya kita, berarti kalian memproklamirkan diri bukan mukminin, karena Aisyah adalah ummul mukminin. Sudah waras kalian satu ini, waras kata mereka. Yang kedua apa? Hakamar rijal. Ali bin Abi Thalib mengangkat orang sebagai hakim, padahal Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Maka kemudian Ibnu Abbas membawakan ayat fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ada perselisihan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa tertangani, panggil hakim dari keluarga perempuan, hakim dari keluarga laki-laki, damaikan mereka. Kalau memang niat mereka baik, Allah akan mengakurkan mereka kembali. Mana yang lebih penting, mendamaikan urusan dua orang laki dan perempuan, atau mendamaikan ribuan darah kaum muslimin? Mereka faham, iya juga ya. Urusan rumah tangga aja boleh Allah memerintahkan kita mengambil hakim dari orang, apalagi ini urusan mendamaikan ribuan darah kaum muslimin. Memang Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala hukum hanyalah milik Allah, tapi apakah Allah langsung menghakimi kita ketika terjadi masalah? Kan tidak, lewat manusia. Sebagian mereka mengatakan faham. Yang lain lagi, kalian mengkritisi Ali bin Abi Thalib, menghapus namanya dari Amirul Mukminin. Mana yang lebih berat? Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah juga menghapus namanya dari Rasulullah. Nggak diterima oleh delegasi untuk orang Mekah. Mereka nggak terima. Kami tidak terima tulisan Rasulullah, tapi tulis Muhammad bin Abdullah. Dihapus oleh Rasulullah kalimat Rasulullah itu. Mau apa sekarang? Akhirnya taubat dari mereka 2000 orang. Subhanallah. Jadi itu pentingnya beragama berdasarkan pemahaman salaful ummah, berdasarkan pemahaman para sahabat, bukan berdasarkan akal dan akal-akalan kita dan perasaan kita. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Kita lanjutkan insyaallah taala ba'dal maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.